Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, masih dalam taklim bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah di hadis ke-10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa terdapat dua jenis manusia yang tamak dan sekali-kali tidak akan pernah merasa puas. Yang pertama adalah orang yang mencari ilmu, dan yang kedua adalah orang yang mencari harta. Oleh karena tamak kepada harta dapat membinasakan manusia, maka Allah dan Rasulnya berulang kali memuji sifat qanaah. Rasulullah bersabda, beruntunglah orang yang telah dikaruniai Allah dengan Islam dan rezekinya sekedar mencukupi keperluannya, dan ia merasa puas dengannya. Rasulullah juga bersabda bahwa pada hari kiamat orang kaya maupun orang miskin akan menginginkan bahwa alangkah baiknya apabila rezeki mereka semasa di dunia sekedar mencukupi keperluannya. Itulah sebabnya Rasulullah melarang sifat tamak dan terlalu bersemangat dalam mencari harta. Rasulullah bersabda, wahai manusia, ikutilah cara yang benar dalam mencari harta, sebab seseorang tidak dapat memperoleh lebih dari apa yang telah ditakdirkan untuknya. Manusia tidak akan mati selagi rezeki yang ditakdirkan untuknya sampai kepadanya dalam keadaan hina dan terpaksa. Rasulullah bersabda, berpegang teguhlah pada ketakwaan, maka kamu akan menjadi orang yang paling kuat beribadah. Berpuaslah dengan rezeki yang sedikit, maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Senangkanlah saudaramu yang muslim dengan apa yang kamu sukai untuk dirimu, maka kamu akan menjadi orang mukmin yang sempurna. Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika seseorang datang kepada Rasulullah lalu meminta nasihat yang singkat. Rasulullah menjawab, apabila kamu mengerjakan sholat, maka anggaplah bahwa itu adalah sholat kamu yang terakhir, seolah-olah tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan sholat lagi. Maka pasti kamu akan menunaikannya dengan penuh kekhusyukan. Janganlah mengucapkan sesuatu yang kemudian akan menjadi penyesalanmu. Jagalah hatimu agar tidak mengharapkan apa yang ada pada orang lain. Umar radhiyallahu berkata bahwa tamak adalah kemiskinan dan kepuasan adalah kekayaan. Barang siapa memutuskan harapan terhadap apa yang menjadi milik orang lain, maka ia tidak akan berhajat kepadanya. Salah seorang ahli hikmah pernah ditanya, apakah ghina atau kekayaan itu? Maka ia menjawab, mengurangi angan-angan serta berpuas hati dengan apa yang mencukupi keperluannya sendiri. Muhammad bin Wasi rahmatullah alaih memakan roti kering setelah merendamnya dalam air dan berkata, barang siapa yang merasa puas dengan makanan seperti ini, ia tidak akan berhajat kepada orang lain. Seorang ahli hikmah ditanya, apakah yang menjadi milikmu? Ia menjawab, hidup dalam keadaan gembira dari sisi zahir, mengurangi angan-angan dari sisi batin, mengikuti kesederhanaan, dan tidak mengharap apa yang dimiliki orang lain. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah mengutip firman Allah, wahai anak Adam, sekalipun kamu mendapatkan harta seisi dunia,
kamu hanya dapat makan darinya sekedar yang kamu perlukan. Jika aku memberi harta kepadamu sekedar keperluan, sebenarnya itu merupakan suatu kebaikan yang aku berikan. Sebab harta yang melebihi keperluan itu akan dihisab. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, jika perlu meminta sesuatu kepada seseorang, hendaknya menyatakan hajatnya dengan perkataan yang biasa saja. Jangan berkata, engkau begini dan begitu, sebab dengan cara itu seolah-olah kamu telah mematahkan pinggangnya, atau ia akan binasa karena merasa ujub dan takabur, dan kamu tidak akan memperoleh lebih banyak dari apa yang telah ditakdirkan untukmu. Dikisahkan bahwa seorang raja dari Bani Umayyah, yakni Sulaiman bin Abdul Malik, meminta dengan penuh kesungguhan melalui sepucuk surat kepada Abu Hazim rahmatullah alaih agar ia meminta apa saja darinya jika memerlukan. Ia membalas surat itu dengan ucapan, saya sudah mengemukakan hajat keperluan saya kepada Tuan saya, maksudnya Allah, dan saya telah merasa puas dengan pemberiannya. Salah seorang ahli hikmah berkata, aku mendapati bahwa seorang yang paling gelisah dan paling bersedih hati adalah orang yang hasad, dan orang yang paling senang dalam menjalani kehidupannya adalah orang yang merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Aku mendapati orang yang paling sabar adalah orang yang tamak, yaitu ia sangat berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi keinginannya itu tidak pernah tercapai. Dan orang yang menjalani kehidupannya dengan sangat indah ialah orang yang sudah berpaling dari dunia. Dan aku mendapati orang yang paling menyesal adalah ulama yang melampaui batas. Abdullah bin Salam radhiyallahu an bertanya kepada Ka'ab Akbar radhiyallahu an, apakah perkara yang merusak ilmu dalam hati ulama, padahal ketika mempelajari ilmu itu ia telah memahaminya dengan baik dan mengingatnya. Ka'ab Akbar radhiyallahu an berkata, tamak dan angan-angan serta meminta-minta kepada orang. Ketika Fudail bin Iyad rahmatullah alaih ditanya mengenai kata-kata Ka'ab Akbar radhiyallahu an tersebut, ia menjawab, apabila ulama mulai tamak untuk mendapatkan sesuatu, maka ia berusaha mendapatkannya, sehingga merusak agamanya, yaitu usaha untuk mendapatkan benda itu akan menyampingkan usaha untuk agama. Perasaan tamak itu bertambah buruk sehingga ia mulai tertarik kepada setiap benda yang ia lihat, dan ia ingin mendapatkannya. Kemudian ia mulai mengemukakan hajatnya kepada seseorang supaya mereka memenuhi hajatnya itu. Maka ia terpaksa tunduk kepada orang yang memenuhi hajatnya. Ia terpaksa mentaatinya dan mesti mengikuti kehendaknya. Ia terpaksa memberi salam kepadanya, dan apabila sakit, ia terpaksa pergi menengoknya. Dan semua yang dilakukannya itu bukan karena Allah, tetapi karena cinta kepada dunia. Setelah itu, Fudail rahmatullah berkata, hadis ini lebih utama dari 100 hadis untuk diamalkan dan dijadikan sebagai bekal. Dalam kitab Ihya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata bahwa seseorang datang kepada Rasulullah lalu meminta nasihat yang singkat. Rasulullah bersabda, hendaknya engkau memutuskan harapan untuk memiliki benda-benda yang ada pada orang lain. Selamatkanlah dirimu dari perasaan tamak dan loba, sebab ia merupakan kemiskinan yang cepat. Ia akan menjadikanmu merasa berhajat sekarang juga kepada benda-benda yang sebenarnya tidak kamu perlukan saat itu.
dan selamatkanlah dirimu dari perbuatan yang akan menyebabkan kamu menyesal dan meminta maaf. Dalam kitab Targhib. Sebuah riwayat dari Abu Ayyub radhiyallahu an yang telah dikemukakan di atas mengandung tanya jawab seperti itu. Kedua hadis itu berisi nasihat Rasulullah yang merupakan sebagai jawaban, kecuali satu nasihat yang berbeda tetapi berkaitan dengan keadaan kedua orang tersebut. Dalam riwayat Sa'ad radhiyallahu an itu mengandung 4 perkara. 3 perkara seperti yang terdapat dalam hadis Abu Ayyub radhiyallahu an, dan 1 perkara lagi mengenai tamak dan loba. Putuskanlah harapanmu terhadap apa yang ada pada orang lain. Perkara ini terdapat dalam kedua hadis tersebut. Nasihat ini sangat penting karena dengannya kita tidak perlu menyusahkan diri sendiri dan tidak perlu tunduk kepada seseorang. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tinggal di rumahnya dalam keadaan aman, Allah mengaruniakan kepadanya tubuh yang sehat, ia mempunyai makanan yang cukup untuk 1 hari, seolah-olah ia telah memiliki segala-galanya di dunia ini. Dalam kitab Targhib, maksudnya orang seperti ini tidak perlu mengarahkan pandangannya kepada benda-benda milik orang lain. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita telah dengar bacaan taklim kali ini, dan semoga apa yang kita dengar kita bisa memetik atau mengambil pelajaran di dalamnya, dan kita mohon kepada Allah agar dengan rahman rahimnya Allah memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan dan menyampaikannya lagi. Untuk sempurnanya majelis, kita tutup majelis kita dengan doa kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.